tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kelahiran para Buddha adalah sebab kebahagiaan. Mendengarkan ajaran benar adalah kebahagiaan. Persatuan sangga adalah sebab kebahagiaan. Dan mereka yang berusaha mempertahankan persatuan adalah sebab kebahagiaan. Yang saya muliakan para anggota sangga, yang saya hormati Bapak Suratman, yang saya hormati para Romo, Ramani, Upasaka, Upasika, baik yang berada di ruangan Dhammasala ini dan para umat yang mengikuti perayaan Trisuci Waisak mengikuti secara virtual, baik menyaksikan dari Facebook ataupun YouTube. Selamat malam, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagi para umat yang saat ini memegang lilin, dupa, dan bunga, disimpan terlebih dahulu supaya fokus Anda tidak terpecah karena sambil memegang bunga, dupa, dan lilin. Bapak, Ibu, upasaka, upasika yang berbahagia,
Sungguh kesempatan yang baik kita bersama-sama dapat kembali merayakan hari besar agama Buddha, yaitu Trisuci Waisak. Tahun ini perayaan Waisak, walaupun di tengah-tengah masa pandemi, tetapi tidak mengendorkan semangat umat Buddha untuk tetap merayakan, memeriahkan hari besar Trisuci Waisak. Tema tahun ini adalah Waisak membangkitkan semangat persatuan untuk Indonesia maju. Tema ini sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana saat ini bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia, masih berusaha keras untuk terlepas dari wabah penyakit COVID-19. Wabah ini merubah banyak sekali tatanan kehidupan manusia, baik secara ekonomi, sosial, kesehatan, bahkan tekanan batin seseorang. Oleh karena itu, dalam peringatan Hari Trisuci Waisak ini, kembali lagi umat Buddha diingatkan bahwa pentingnya kita mengingat keluhuran dari Guru Agung junjungan kita Sang Buddha Gautama. Trisuci Waisak memperingati 3 peristiwa penting. Yang pertama, lahirnya Pangeran Siddhartha yang kelak bakal menjadi seorang Buddha. Dan yang kedua, betapa Gautama mencapai penerangan sempurna. Dan yang ketiga, Buddha Gautama Mahaparinibbana. 3 peristiwa inilah yang selalu kita ingat di dalam momen-momen perayaan Trisuci Waisak. Umat Buddha kembali diingatkan perjuangan seorang manusia biasa yang berjuang dengan usaha sendiri, dengan tekad yang dimantapkan untuk melepaskan dari proses kehidupan. Setelah mencapai penerangan sempurna, Buddha, beliau dengan cinta kasihnya membabarkan Dhamma.
Beliau melihat bahwa pentingnya dhamma ini diketahui, dipahami setiap orang. Mereka yang memiliki sedikit debu di mata, maka akan dengan mudah melepaskan penderitaan dalam hidupnya. Kalau kita selalu melihat bahwa kebahagiaan, sukacita hanya didapat dari apa yang kita selalu inginkan terpenuhi. Entah itu dalam bentuk materi, kedudukan, ataupun hal-hal lainnya. Maka mereka yang berpandangan demikian tidak akan mampu mempertahankan kebahagiaannya secara tetap. Kenapa demikian? Karena sifat sejati dalam kehidupan ini tidak ada yang tidak pernah berubah. Sekalipun Anda mencari dengan usaha sendiri, materi itu juga berubah. Sekalipun kita mempertahankan fisik kita, selalu terlihat muda, selalu terlihat kuat, maka secara perlahan fisik itu juga mengalami perubahan dan penuaan. Oleh karena itu, mereka yang melihat dhamma, yang batinnya sudah terbuka, tidak akan mengejar kebahagiaan duniawi. Banyak orang yang berpikir, kalau kita memiliki banyak harta, itu satu kebahagiaan. Apa yang kita peroleh, apa yang kita dapat, apa yang terpenuhi semua nafsu indera kita, itu kebahagiaan. Ada sebagian yang berpandangan, cukup makan saja kita bahagia. Sang Buddha mengingatkan di dalam Dhammapada ayat 194 bahwa hal-hal demikian tidak akan pernah membebaskan seseorang untuk keluar dari proses kehidupan ini yang terus berputar. Kekayaan tidak menjamin seseorang untuk terlepas dari penderitaan. Nafsu keinginan yang terpenuhi juga tidak menjamin seseorang untuk terlepas dari penderitaan. Lalu bagaimana Bante? Menurut Dharma, kebahagiaan seperti apa? Menurut Dharma, Sang Buddha bersabda, kelahiran para Buddha adalah sebab dari kebahagiaan. Mendengarkan ajaran yang benar adalah sebab dari kebahagiaan. Persatuan dari sangga adalah sebab dari kebahagiaan. Dan mereka yang berjuang
berusaha untuk mempertahankan persatuan itu adalah sebab dari kebahagiaan. Hal inilah yang kita ingin ingatkan kembali, Bapak Ibu. Bagaimana kita sudah terlahir di kondisi-kondisi yang baik seperti ini. Kondisi-kondisi yang sangat menguntungkan seperti ini. Kita lahir di mana Buddha juga pernah lahir di zaman, di kehidupan, di kapa ini. Dan kita saat ini sampai sekarang juga masih dapat mendengarkan ajaran-ajaran kebenaran. Tetapi pertanyaannya adalah, meskipun kita berada di sebab-sebab kebahagiaan, tetapi kenapa batin seseorang sering tertekan dalam satu pandangan yang tidak menguntungkan? Merasa tidak tenang, merasa takut, merasa khawatir. Apa yang menyebabkan hal ini? Padahal kita sudah lahir, kita berada di kondisi-kondisi yang sangat menguntungkan. Bapak Ibu yang berbahagia. Oleh karena itu, marilah kita mengingat kembali keluhuran dari guru agung kita, yang mana beliau berjuang dengan usaha sendiri dan beliau berusaha untuk menuntaskan tugasnya, menolong setiap makhluk supaya terlepas dari penderitaan. Dan itu adalah bentuk dari kepedulian yang harus kita miliki sebagai umat Buddha. Di tengah-tengah masa pandemi seperti ini. Bagaimana Bante kita memunculkan persatuan? Kita harus memiliki 4 sifat luhur dalam kehidupan sehari-hari. Cinta kasih, metta, karuna, belas kasih, mudita, simpati, dan UPK, keseimbangan. 4 sifat ini ketika kita tanamkan ke dalam diri kita, maka ini akan menjadi satu pegangan yang kuat. Setiap kali ucapan kita keluarkan, setiap kali tindakan kita tunjukkan, hal itu tidak akan pernah menyakiti orang lain, makhluk lain. Karena atas dasar 4 sifat mulia itu kita kembangkan. Bagaimana para Bante umat supaya muncul, bisa mengembangkan persatuan itu? Kita harus ingat, yang pertama, nilai-nilai Pancasila Buddhis sebagai dasar sifat kemanusiaan. Orang yang mengembangkan 5 sila dengan baik, maka dia tidak akan pernah merugikan, menyakiti makhluk lain. Maka sangat penting sila kita jaga. Yang kedua, karuna, belas kasih, kepedulian. Kalau dalam bahasa Jawa sering disebut gotong royong.
tolong menolong, saling membantu. Dalam kondisi seperti ini, tidak sedikit orang yang menderita secara fisik dan batin. Maka gotong royong ini perlu kita munculkan dari dasar hati kita, dari lubuk hati kita, disadari dengan kesadaran penuh. Maka gotong royong ini, tolong menolong ini akan memunculkan satu kesatuan dalam lingkungan, baik keluarga, masyarakat, bahkan bangsa. Yang ketiga, Bapak Ibu, peduli, prihatin, pengertian, ini harus kita munculkan dalam diri kita. Seseorang yang tidak memunculkan perhatian, prihatin kepada orang lain, maka setiap keputusan yang diambil akan selalu mementingkan diri sendiri. Apa akibatnya? Hal itu hanya akan memupuk keserakahan dalam diri kita. Tetapi setiap keputusan ketika kita ambil atas dasar kepentingan semua orang, kepentingan keluarga kita, kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa kita, maka keputusan itu akan memberikan dampak yang besar dalam kehidupan kita. Banyak orang yang akan merasa bahagia dengan keputusan kita. Yang keempat, keseimbangan. Bapak Ibu yang berbahagia, bangsa Indonesia memiliki banyak kekayaan, baik secara alam, bahasa, suku, ras, dan agama. Kekayaan inilah yang harus selalu kita ingat, kita pertimbangkan, bahwa dengan peduli, dengan melihat kehidupan orang lain, menghormati orang lain, pandangan orang lain, pilihan orang lain, maka kita tidak akan memaksakan diri kita. 4 hal ini Bapak Ibu, sifat moral yang dikembangkan, kepedulian yang ditunjukkan, prihatin yang kita selalu tunjukkan kepada orang lain, dan sifat seimbang dari batin kita dalam setiap kondisi, ini akan membangkitkan satu kekuatan untuk bangsa kita ini. Bukan hanya dalam lingkup keluarga kita, tetapi masyarakat, bahkan sebuah dunia. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai penutup, Bante ingin menambahkan, dan tolong diperhatikan baik-baik. Di dunia ini tidak ada orang yang mampu mengukur kekayaan. Tidak ada orang yang mampu melihat kekayaan itu seperti apa. Orang kaya itu seperti apa. Tapi kalau Anda meletakkan kekayaan, maka di satu sisi
Anda akan peduli dengan orang lain. Selama Anda tidak pernah meletakkan kekayaan, pangkat, kedudukan, keegoisan kita, Anda memandang pasangan hidup dengan nilai duniawi. Anda memandang masyarakat dengan nilai status. Maka letakkan kekayaan itu. Anda akan prihatin dengan orang lain. Di dunia ini, Bapak Ibu, tidak ada orang yang mampu mengukur ketamakannya. Tidak ada. Ketamakan tidak ada batasnya. Tapi selama Anda melepaskan kepentingan pribadi, Anda tidak mementingkan diri Anda sendiri, Anda peduli ke orang lain, Anda perhatian ke orang lain, maka di situ Anda akan melihat betapa pentingnya kehidupan orang lain. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan semangat Waisak, Bante mengajak, mari kita bangkit bersama. Bukan bangkit untuk keluarga kita sendiri, bukan bangkit untuk usaha kita sendiri, bukan bangkit untuk saudara-saudara kita sendiri, tapi kita bangkit untuk masyarakat, untuk negara yang kita cintai. Semoga semangat Waisak menjadikan kita selalu teguh dalam hal-hal yang baik. Terima kasih. Selamat Hari Trisuci Waisak. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan berkah, kesehatan, dan kebahagiaan. Selamat malam. Namo Buddhaya.